Jadi, penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda telah ada sejak abad ke-17. Namun, masih terbatas jumlahnya. Pada mulanya, sistem pendidikan hanya mengadopsi sistem pendidikan Barat. Pendidikan ini hanya berupa pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran agama Kristen. Selanjutnya, pada abad ke-19, didirikan sekolah yang memisahkan antara masalah agama dan masalah-masalah keduniawian. Pada tahun 1892, pemerintah kolonial mulai menerapkan peraturan tentang pembagian sekolah dasar menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama sekolah angka 1 atau Eerste School dan sekolah angka 2 yang disebut Tweede School. Sekolah angka 1 hanya untuk orang-orang pribumi atau golongan priai dan hanya terdapat pada di ibu kota Karesidenan. Sekolah ini mendidik siswanya selama 5 tahun yang menggunakan bahasa daerah dengan pelajaran yang diajarkan meliputi membaca, menulis, menghitung, ilmu bumi, menggambar, sejarah, dan ilmu alam. Pendidikan kelompok yang kedua yaitu pendidikan sekolah angka 2 atau Tweede School. Pendidikan sekolah ini selama 3 tahun dan diperuntukkan bagi masyarakat umum pedesaan. Materi ini juga mengajarkan yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar yaitu bahasa daerah dan bahasa Melayu. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan yaitu kebijakan politik etis. Sehubungan dengan politik etis ini, dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial memperbarui sistem pendidikan yang telah ada. Oleh karena itu, pada tahun 1907, sekolah dasar desa-desa mulai didirikan. Masalah untuk perawatan dan pembangunan diserahkan kepada masyarakat setempat. Sistem pendidikannya masih mengadopsi pada sistem sekolah tingkat 2. Kurikulumnya disesuaikan dengan keadaan desa tersebut. Sekolah-sekolah ini mengalami kehancuran sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1929. Selain itu, pada tahun 1902 berdiri sekolah kedokteran atau lebih dikenal dengan nama Stovia atau School Top Opleiding van Inlandse Artsen. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dokter Jawa yang ada sejak pada tahun 1871. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga medis yang diperlukan di berbagai daerah. Pendidikannya dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara Batavia dan lama pendidikan hanya 2 tahun. Akan tetapi, setelah namanya diubah menjadi Stovia lama, pendidikannya diubah menjadi 6 tahun dan harus mengikuti kursus bahasa Belanda selama setahun, sehingga lama pendidikan menjadi 7 tahun. Kursus ini dilakukan agar mudah dalam proses belajar mengajar karena bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Siswa-siswanya berasal dari lulusan sekolah angka 1. Pada tahun 1914, sekolah angka 1 diubah menjadi HIS yang disebut Hollands Inland School dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini untuk para anak-anak priai. Pada tahun ini pula didirikan sekolah lanjutan Mir Uitgebreid Langer Onderwijs yang disebut MULO. Untuk menampung lulusan dari HIS, lama sekolah ini adalah 3 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di kalangan kaum pergerakan, terdapat ketidakpuasan terhadap pendidikan bercorak barat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada kolonial umumnya mengesampingkan nilai-nilai budaya timur yang dimiliki oleh kaum pribumi. Sementara itu, kaum pergerakan nasional juga merasakan kebutuhan keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menanamkan semangat kebangsaan. Hal inilah
yang kemudian mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh tokoh pendidikan pribumi seperti Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat. Pendidikan siswa dilaksanakan berdasarkan pada sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya. Sehubungan dengan sistem Among ini, Taman Siswa menerapkan sistem trisentra pendidikan atau sistem tripusat pendidikan. Dengan sistem tripusat pendidikan atau bisa juga disebut sistem paguran ini, Taman Siswa berupaya untuk menselaraskan 3 lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Kelahiran Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dalam pergerakan Indonesia yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap kooperatif dengan pemerintahan. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan pribumi yang merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintangi keberadaan Taman Siswa karena dianggap bahwa berbahaya bagi keberadaan pemerintah kolonial. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang menghambat kegiatan Taman Siswa, salah satunya Peraturan Onderwijs Ordonnantie atau disingkat OO atau Wildenschoolen Ordonnantie yang disingkat Ordonansi Sekolah Liar. Kaum pergerakan nasional yang duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat juga menentang peraturan tentang sekolah liar tersebut. Karena aksi Taman Siswa mendapat dukungan rakyat, maka peraturan Wildenschoolen Ordonnantie pun akhirnya dihapuskan pada tahun 1933. Taman Siswa merupakan pelopor pendidikan yang bercorak kebangsaan. Setelah adanya Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang bercorak nasional, kemudian banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan lain seperti INS Kayu Tanam. Yang kedua, INS, yang disingkat dari Indonesianse Netherlands School atau Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah nama sebuah desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS adalah nama sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian Netherlands School. Pada mulanya lembaga pendidikan ini milik Jawatan Kereta Api yang dipimpin oleh ayah Moshafi'i. Pada tanggal 31 Oktober 1926, lembaga pendidikan ini diserahkan kepada Moshafi'i untuk dikelola dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indonesianse Netherlands School atau RPINSS Kayu Tanam. Walaupun kurang terkenal bila dibandingkan dengan Muhammadiyah dan Taman Siswa, namun RPINS Kayu Tanam juga didirikan sebagai bentuk respon terhadap sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. RPINSS juga mempunyai asas-asas, yaitu berpikir logis rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme, artinya tidak semata-mata mengembangkan intelektualitas, melainkan mengajar keseimbangan antara kecerdasan, budi pekerti, dan akhlak mulia. Pelajaran yang diutamakan di INSS Kayu Tanam adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan ekspresi seperti menggambar, musik, tari-tarian, pekerjaan tangan. Oleh karena itu, pelajaran olahraga dan kesenian sangat dipentingkan. Pelajaran musik meliputi latihan seni suara, main biola, gitar, dan seluring. Sedangkan pelajaran menggambar termasuk
merupakan membuat kelis dari kayu. Anak-anak bekerja di bengkel di kebun dan menghasilkan barang-barang yang dapat dijual untuk membiayai perguruan. Pada tahun 1952, INS Kayu Tanam mendirikan percetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Sri Dharma. Percetakan ini menerbitkan majalah anak-anak bulanan yang bernama Sandy. Selain itu, melalui percetakan Sri Dharma, INS juga menerbitkan buku berjudul Kunci 18. Untuk memberantas buta huruf yang merupakan buku untuk pemberantasan buta huruf dan angka. Semua usaha itu dilakukan secara mandiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.